Oke, selamat datang kembali di pembelajaran math peminatan ya. Dan kali ini Mister udah sediakan nih konsep. Saya mau kalian ya boleh bekerja dengan menggunakan rumus seperti ini. Saya nggak larang ya, yang penting kalian mengerjakannya dengan sendiri dan kalian paham konsep apa yang kalian pakai. Nah, kita akan bahas soal, khusus di video ini adalah sesi bahas soal ya, bahas soal. Nah, ini adalah bahan dari internet. Cuman Mister bagikan supaya kita lebih terkomunikasi. Jadi soalnya ada yang begini. Nanti dia level-level sih istilahnya ya. Ada levelnya. Kalian kan udah langsung nih sin dengan kurang sin. Langsung dilihat aja yang mana yang udah pasti ini ya. Udah jomplang banget, udah ketara banget dia minta ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya ya langsung masukin rumus aja ya. Karena kalau untuk ini ya sin A kurang sin B itu kan 2 cos A plus B per 2 kali sin A kurang B per 2. Nah, kalau kamu misalnya malas dengan rumusnya yang begini, kamu langsung ya ingat aja ini dijumlahkan bagi 2, ini dijumlahkan dikurangkan di bagi 2. Oke, untuk di bagian sin, untuk di bagian cosnya dijumlahkan. Intinya seperti itu ya. Berarti ini 2 cos, kedua-duanya dijumlahkan 105 tambah 115 ya, 105A 15B. Maka ini berapa? 120 derajat dibagi 2 kali sinus selisih dari dua sudutnya. 105 dikurang 15 ada berapa itu? 90 derajat. Ini jangan salah hitung ya. Oke. Udah tinggal kita cari kosinusnya nih, berarti ini ada 60 derajat dikali sinus dari 45 derajat ya dibagi 2. Cos 60, 0, 30, 45, 60. Oh, di sini ada setengah. Berarti 2 dikali setengah kali sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2 ya. Nah, ini dia. Ini kan bisa ini ya. Oke, sekarang ini 21. Berarti ini adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya ini adalah setengah akar 2. Jadi bukan begini ya. Kadang nanti ada soal yang bilang ketika kalian buat begini. Sinus 105 kurang sinus 15. Kalian nanti buatnya begini, langsung sinus dari 90. Langsung dikurangin. Oke, itu cara yang salah. Oke. Baik itu penyebaran maupun pengurangan jangan dilakukan seperti ini ya. Jangan, oke? Lakukanlah sesuai yang ada di sini. Nanti pelan-pelan, awalnya sih mungkin lihat rumus, tapi nanti lama-lama kalian nggak akan lihat rumus lagi. Saya nggak larang kok, tapi usahakan lah ya. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Di sini ada sinus dari 5pi per 12 tambah sinus dari pi per 12. Nah, di sini mungkin banyak yang terjebak dengan simbol pi. Ada orang yang bilang pi di sini adalah 22/7 atau 3,14. Bukan ya, bukan yang di ini. Memang ini sih betul, tapi itu di dalam konteks lingkaran. Tapi pi yang dimaksud di sini adalah 180 derajat. Berarti 180 ini. Oke ya. Berarti kalau kita masukin 180 jadi begini, 5 dikali 180 per 12 tambah sinus dari 180 dibagi 12. Nah, saran Mister, karena ini belum kita tahu hasilnya, ini pasti tinggi banget ya. Nah, ini kan bisa kita langsung pakai ini dulu. Kalau kalian nggak mau misalnya ini sinus berapa ya, terus kalian kalikan, kalian bagi 12, jangan ya. Saran Mister jangan dulu. Pakailah yang ini, karena kita kan lagi belajar ini juga ya. Maka kita lanjut. Berarti ini nanti ya, opsional aja bagi yang mau. Bagi yang mau ini, bagi yang mau. Berarti kalau kita menggunakan ini, berarti sinus dari plus sin plus. Berarti ini adalah 2 sinus A plus B per 2 cos A kurang B per 2. Nah, lanjut
2 sin. A-nya berapa? Ini ya, 5pi per 12. Mister ada per 2 di situ. Ya nggak apa-apa, bikin aja dulu ini A-nya. Plus B-nya berapa? Pi per 12 per berapa? 2. Oke, begitu ya. Tinggal tutup kurung kali kosinus. Berarti A-nya berapa? 5pi per 12 kurang B, pi per 12. Nah, sini per 2 semuanya. Udah begini saja, nak. Oke, sekarang kita lanjut. 2 sinus. Ini berapa? Sama penyebut ya. 5 tambah ini kan variabel nih, variabel. Koefisiennya 5 dan 1. Kalau dijumlahkan berarti 6pi per 12. Sementara ini juga masih per 2. Ya nanti pelan-pelan kalau misalnya ada yang udah mengerti untuk menyederhanakan ini boleh aja ya. Mister tidak larang. Berarti nih 5 kurang 1 berarti 4pi. Betul ya? Per 12 per 2. Ini begini ya. Oke, ini bukan pangkat, ini mungkin terlalu kepanjangan sin cosnya. Oke, ini masalah penulisan aja. Intinya dia 4pi per 12 per 2. Ini kan sebagai hasil dari selisih mereka, seperti itu ya. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan ternyata. 6 dengan 12 masih bisa setengah ya, maka 2 sin dari pi. Ini kan 1 per 2, betul ya? Nanti per 2 kali kosinus ini 4 dengan 12. Ini kan bisa jebret, sisa 1 pi. Ini berapa? 3 per 2. 3 tahu dari mana ya? Kan dibagi 4 dibagi 4. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Biar sama-sama. Ini juga dibagi 6 dibagi 6, maka jadi 1 per 2. Oke, kita udah mulai dapat. Maka ini adalah, nah untuk yang ini nih saya akan kasih petunjuk ya, petunjuk pi per 2 per 2 itu seperti ini gini ya. Nah, masih ingatkah kamu yang ini deh, A per B per C itu sama dengan A per B dikali 1 per C. Kenapa ini 1? Karena ini kan per 1. Nah, atau kita bisa buat begini deh, 1 per 2 per 3 per 4. Maka ini berapa kalau dibubah? Berarti 1 per 2 nya ini adalah A per B 1 per 2 kali 1 per C, atau kebalikannya. Berarti ini 4 per 3. Begitu ya. Nah, karena kalau di sini ini per 1, ibaratnya ini nih, yang ini per 1 sebenarnya 2 per 1 kan tetap 2 kan, itu maksudnya. Maka kamu bisa bentuk dia seperti ini, maka tinggal dikalikan kan, 4 ini 2 kali 3 6 ya, 4 per 6. Nanti kalian sederhanakan itu lebih bagus. Oke, berarti ini berapa? Sinus dari pi per 2 kali 1 per 2. Ini kan 1 di sini per. Oke, ini cos dari pi per 3 atau 1 per 3 pi kali 1 per 2. Oke, selanjut 2 sinus pi dikali 1 pi. 2 kali 2 4. Kosinus pi dikali 1 pi. 3 kali 2 6. Nah, ingat tadi pi itu berapa? 180. Berarti pi per 4 itu berapa? 180 dibagi 4. 18 kali 4 berapa? Dibagi 4 bisa 4 ya. 4 kali 4 16, ini 20. Maka ini sebenarnya 45 derajat. Oh, ternyata dia sudut istimewa. Maka 2 sinus 45 derajat. Kalau kamu tulis ulang juga begini nggak apa-apa. Atau kalau kamu udah tahu itu 45 derajat, boleh langsung ketemukan hasilnya ya. Kosinus dari pi per 6, pi per 6. Maka ini kan 180 dibagi 6. 18 bagi 6 3, 18 habis 00. Berarti 30 derajat. Maka 2 kali sinus 45 berarti setengah akar 2
kali cos 30 setengah akar 3. Maka ini hasilnya sama dengan, ini kan jebret di sini. Ini akar 2 kali akar 3, maka akar 6 ya. Setengah udah habis, berarti ini setengah akar 6. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, itu hanya masalah pi-nya saja, nak. Ya, hanya di masalah pi-nya yang buat kita bingung kadang-kadang. Kalau kita udah bikin konsep, tahu-tahu enggak. Ingat, kemudian ketika kalian menggunakan pi, usahakan jangan diubah dulu, nak. Kayak ini nih. Kalau kamu buat begini tadi, ini pasti angkanya tinggi-tinggi, kamu akan kesulitan. Ya, pi itu untuk mempersingkat saja, nak. Namanya simbol. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Contoh soal yang mungkin agak menantang ya. Bagi Mister sebenarnya biasa-biasa aja. Karena nanti kalian akan merasakan gitu juga. Pasti akan biasa-biasa saja. Oke, sekarang saya mau bikin soal ini nih. Cos 3x kurang sin 6x kurang cos 9x per sin 9x kurang cos 6x kurang sin 3x. Nah, di sini kita diajak untuk cerdas ya, punya taktik. Maksud Mister apa? Perhatikan nih. Cos kurang sin. Ada nggak cos kurang sin di sini? Nggak ada ya. Ini kan cos kurang cos, cos plus cos, sin kurang sin plus sin. Nah, di sini nggak ada. Nah, bisa kita bikin tergantung soalnya. Contoh deh, ini masalah mengubah posisi saja, nak. Di bagian pembilang yang ada sama apa? Cos dengan cos ya. Berarti kamu bisa pindahkan nih, nak. Tandanya itu kamu juga pindahkan, nak. Yang ini berarti yang ke sini. Ya, berarti ini bisa kita buat menjadi cos 3x kurang cos 9x. Yang ini juga kurang sinus dari 6x. Nah, tinggal memindahkan saja ya. Nanti kalau dia plus tetap dipindahkan aja. Seperti itu. Nah, bagian penyebut. Sekarang kita bikin bagian penyebut nih. Di sini penyebutnya dibuat sin 9x kurang cos 6x kurang sin 3x. Udah tahu mana yang mau dipindahkan? Udah ya. Ini sebenarnya tinggal kita pinggirkan aja. Biar ini nanti ke sini. Betul ya? Maka ini sin 9x, yang ini berpindah kurang sin 3x. Yang ini kurang cos dari 6x ya, hanya berpindah. Berarti kita bisa buat ini di bagian pembilang, ini bagian penyebut. Sekarang kita tulis ulang ya. Cos 3x kurang cos 9x kurang sin dari 6x per yang ini sin 3x sin 9x sorry kurang sin 3x kurang cos 6x. Ingat ya, jangan langsung dikurangin ininya, kita pakai konsep ini ya. Sekarang untuk cos kurang cos, di sini dibuat min 2 sin dari A plus B per 2 kali sin dari A kurang B per 2. Oke, ini kurang sin 6x. Artinya kita belum masih masuk ya, nanti kita masukin per. Oke, sorry kegeser. Untuk sin kurang sin, di sini ada 2 cos A plus B per 2 kali sin dari A kurang B per 2 kurang cos 6x. Nah, seperti ini. Jadi kita mau pakai ini A plus B, 3 ditambah 9. Ini kan variabelnya x, maka 3 tambah 9 itu kan 12x min 2 sin kali 12x per 2 kali sin dari A kurang B. 3 dikurang 9 berapa? 3x kurang 9x. Ini kan variabel, anggap aja ini, nak, 3 ayam kurang 9 ayam ya. Kalau ayam dikurang ayam ya bisa ya,
Kalau misalnya 3x kurang 9y, emang bisa 3 ayam dikurang 9 bebek? Nggak bisa. Itulah variabel ya. Maka 3 ayam kurang 9 ayam artinya kita cuma punya 3 ayam, utang kita 9 ayam. Berarti yang bisa kita bayar masih 3, sisa utang kita ada 6. Berarti utang itu bisa dibuat begini dulu. Maka 6 ayamnya adalah hutang kita. Maka di sini adalah minus 6x kurang sin 6x per 2 cos. Nah, A plus B. A plus B di sini 3, 12 tadi ya. Jadi nggak usah dijelasin lagi. Kali sinus dari 9 kurang 3. Ini A-nya, ini B. Betul ya? 9 kurang 3, maka itu 6x. Ini beda tadi ya posisinya. Ini kan 3 di sini, maka ini kita ibaratnya lebih banyak punya kita daripada hutang kita. Ya. Kita punya 9 ayam terus hutang kita ada 3 seperti itu misalnya. Maka ini adalah 6x per 2. Maka ini dikurang cos 6x. Di sini kita diajak untuk melakukan namanya faktor, memfaktorkan. Memfaktorkan seperti apa? Lihat. Ini kan ada berlaku sin 6x, ada sin 6x. Ada salah satu sifat di trigonometri khusus sinus nih, kalau bagian minus nih. Jadi dibuat begini, sinus dari min alfa itu sama dengan min sin alfa. Masih ingat ya? Kayaknya di pelajaran kelas 10 deh. Nah, karena ada ketemu nih yang ini nih, maka saya bisa tulis ulang 2 sin, sekaligus saya ini ya, perbaiki. Ini kan per 2 tadi, sorry, nggak lengkap. 12x bagi 2 kan 6x kali sinus dari, nah ini nih, sin min menjadi min sin ya. Ini dikali ya nak, kali min ya, min sin 6x. Kan kita tinggal ubah dari min alfanya. Oh, dibagi 2 ternyata 3. Oke. Kemudian kurang sin 6x. Di sini nggak kali tapi kurang. Yang ini yang perkalian ya. Sekarang per 2 cos, ini kan 6x pastinya karena 12 bagi 2 ya, dalam x kali 6 ini pasti 3 kurang cos 6x. Ingat ya, yang lebih kuat perkaliannya, jangan ini dulu. Oke. Nah, sekarang di sinilah kita melakukan yang namanya pemfaktoran. Tapi sebelumnya, ini perhatikan, nah, ini kan kali-kali ya. Anggap mereka udah dikali, tapi ini kan min dengan min, maka ini pasti positif. Oke, pasti positif. Maka nanti saya nggak tulis lagi minusnya, karena itu udah pasti positif. Minus dikali minus. Yang penting kamu jangan kali dengan ini deh. Salah ya. Nah, karena ini sudah positif, maka lihat pemfaktorannya. Variabel yang sama yang mana? Sin 6x ya. Di sini yang ada apa? Cos 6x. Maka kita buat di sini sinus 6x ini sebagai pemfaktornya. Di sini ada 2, betul ya? Ini kan kebalikan aja, sin 6x kali 2 itu kan sama dengan 2 kali sin 6x. Kan sin 3x, berarti 2 sin 3x. Faktorkan. Yang variabelnya adalah sin 6x, sin 6x. Ini maka ini 1. Oke, atau saya rocker ya, saya rocker. Anggap ini udah positif ya, min dengan min. Maka karena ada faktor komutatif, sifat komutatif, maka bisa seperti ini, sin 3x sin 6x dikurang sin 6x. Yang ini komutatif ya, perkalian ya. Masih ingat ya, 3 dikali 2 sama kan 2 kali 3. Itu hanya mengubah posisi. Ya 6 dengan 6 ya 6 kan gitu. Maka sin 6x itu kan sebagai pemfaktornya. Nah, di sini sisanya 2 sin 3x kurang 1. Kenapa 1? Karena sin 6x dikali min 1 ya min sin 6x ya. Kemudian kalau dikali ya tetap hasilnya nih. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa buat ada juga cos 6x ternyata yang sama. Dengan cara yang sama kita buat cos 6x dikali, maka di sini yang belum sin 3x kurang 1. Oh, ternyata 2 juga. Ternyata bentuknya udah sama nih. Ini kan sama sebenarnya. 2 sin 3x kurang 1 ya 2 sin 3x kurang 1 kan, sama kan mereka berdua. Maka kamu bisa coret berduanya. Ini kan ibarat
A kali B per C kali B. Ya kan B nya ini kan sama kan, B nya itu misalnya sebagai 2 sin 3x kurang 1, 2 sin 3x kurang 1. Ya mereka bisa jebret dong, ya, ini juga jebret. Ya itu memperkuat operasi dari variabel ya, aljabar. Sin 6x per cos 6x, wah ini kan tan x. Nah ini dia ya, nggak selamanya kayak angka-angka yang tadi yang seperti ini, nggak selamanya seperti ini soalnya. Kadang nanti kita menggunakan variabel, itu maksud Mister. Jadi diperkuat, diperdalam. Kalian bisa bahas soal-soal lain, boleh lihat rumus. Jadi itu untuk pembelajaran kita ya. Pintar-pintar aja, nanti kalau ketemu paksa aja, paksa bentuknya seperti ini.